Kalau yang benar, yang posisinya sebagai anak, jadi entitas yang pas satu level di bawah PHE, di bawah PT PHE, itu ada sekitar 60-an sekarang, Pak. Ada 60-an entity. Nah, tadi Bapak tanya kinerja keuangan, ya kita tentunya kinerja keuangannya perusahaan hulu migas seperti kita sangat ditentukan oleh harga minyak dan harga gas. Nah, sebagaimana Bapak juga mungkin ngikutin, harga minyak sekarang sedang tinggi. Sebulan 2 bulan yang lalu itu bisa menyentuh 120 barrel per $120 per barrel. Nah, sekarang udah agak turun sedikit. Nah, dengan harga yang seperti ini, tentunya kinerja keuangan kita itu relatif tinggi gitu. Lagi kenceng-kencengnya nih Pak Bambang sekarang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Bapak Hari M. Zen. Beliau saat ini sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Hulu. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang. Sehat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak juga sehat ya. Ya, Alhamdulillah, Pak Hari. Pak Hari ini lahir di Tanjung Pinang, 9 Januari 1969. Betul. Nah, pertama mungkin bisa diceritakan, Pak, pengalaman Bapak kuliah di Teknik Metalurgi UI, sampai kemudian mendapat gelar MBA dari Corporate Finance Institution and Market, State University of New York. Kemudian pernah berkarir di perusahaan sekuritas, pernah di PT Telekomunikasi Indonesia, Komisaris Telkomsel, dan saat ini sebagai Direktur Keuangan di PT Pertamina Hulu. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Pak. Jadi saya tuh dulu waktu SMA memang suka pelajaran kimia gitu ya. Ya. Jadi saya pilih jurusan yang kira-kira kimianya banyak gitu ya. Nah, dapatnya di Teknik Metalurgi FTUI. Ya tentunya cukup happy lah selama saya sekitar 5,5 tahun ya sampai lulus di Depok itu. Nah, pada saat saya lulus itu saya punya cita-cita kerjanya tuh di salah satu dari 2 sektor, either di perbankan atau di oil and gas gitu Pak, di migas. Nah, saya ngelamar di 2 sektor itu, yang terima saya duluan kebetulan di perbankan, yaitu di Citibank. Nah, sudah beberapa lama di Citibank, saya pikir kayaknya udah ngerasa pas, sehingga saya memantapkan hati untuk selanjutnya berkarir di keuangan gitu kan Pak. Nah, sekarang sih di sektor migas tapi handle keuangannya juga gitu. Nah, jadi terus aja di bank sampai sekitar 20 tahunan, dan di pasar modal ya, di perusahaan sekuritas. Sebelum akhirnya saya dipercaya untuk menduduki posisi Direktur Keuangan Telkom di tahun 2016, di mana Direktur Keuangan Telkom itu biasanya memang sekaligus juga menjadi komisaris di Telkomsel gitu Pak. Yeah. Jadi itu pada saat periode yang sama lah ya, 2016 sampai 2020, sebelum akhirnya saya bergabung dengan Pertamina Hulu Energi atau PHE Pak, sebagai Direktur Keuangan juga.
Ya. di tahun 2020. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, Pak, kalau lulusan teknik metalurgi ya, bercita-cita bekerja di oil and gas itu kan masuk akal gitu ya, Pak ya. Tapi kalau bercita-cita di perbankan itu bagaimana, Pak, asal-usulnya? Ya, saya pikir sih apa namanya, kalau jawaban saya pribadi, mungkin saya agak terpengaruh sama almarhum ayah saya ya, karena memang dulu beliau karirnya sebagai banker gitu ya Pak ya. Jadi ngelihat beliau sehari-hari seperti itu gitu kan. Nah, tapi kalau dari segi apakah kita terutama lulusan teknik gitu bisa compete di perbankan atau di keuangan, saya pikir sudah banyak lah yang teman-teman yang bisa membuktikan bahwa kita bisa compete dan berprestasi cukup baik, seperti halnya yang lulusan manajemen atau lulusan accounting gitu kan Pak. Iya, iya. Tapi kan Ya. tidak ada hubungannya dengan kimia yang disenangi waktu SMA. Nggak ada. Nggak ada, tapi kan learning by doing-nya bisa kita bisa apa namanya, bisa ngikutin lah gitu Ya. Pak. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, Pak. Itu banyak memang yang dari teknik kemudian kerja di perbankan. Tapi biasanya kalau yang di perbankan itu sering pindah-pindah, Pak. Ini Bapak 20 tahun di Citibank. Itu apa yang membuat kerasan Oh itu? enggak, saya pindah-pindah Pak. Pindah-pindah juga. Saya pindah-pindah. Saya pindah-pindah, jadi saya pernah di Citibank, lalu dari Citibank saya pindah ke Bahana Sekuritas atau Bahana Securities ya namanya dulu. Kemudian dari Bahana saya pindah ke Barclays Capital. Barclays Capital itu investment bank dari Inggris, di kantornya di Jakarta. Kemudian dari Barclays saya pindah ke Credit Suisse Pak, di Jakarta juga. Credit Suisse itu investment bank yang pusatnya di Swiss gitu ya. Jadi dan terakhir baru saya masuk ke Telkom dan terus PHE gitu. Ya, jadi sekarang pertanyaannya jadi di keuangan perusahaan atau perusahaan ya. Ya, ternyata memang biasa yang kerja di bank, di keuangan ya, kemudian di sekuritas itu pindah-pindah, Pak. Nah, itu apa yang menyebabkan itu gitu? Ya mungkin macam-macam lah Pak ya. Ada yang apa? Kalau saya waktu saya pindah dari Citibank ke Bahana itu karena saya pindah dari corporate banking menjadi investment banking. Jadi itu dua cabang perbankan yang berbeda begitu ya, tipe pekerjaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya lebih ke pengembangan karir, pengembangan exposure, dan apa namanya, ya sebelum akhirnya saya masuk ke PT Telkom itu real sector, tentunya ya benar ya sesuatu yang berbeda sekali ya, bukan di perbankan gitu. Jadi itu faktor-faktor itulah Pak yang mendasari biasanya kalau terutama di dunia keuangan ya Pak ya, di dunia perbankan. Pengabdi cita, berjaya mengangkat untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Ya, jadi perjalanan karir ini biasanya kan menuju ke perusahaan-perusahaan yang lebih settle, lebih besar gitu ya, karena dampak fasilitas dan sebagainya kan lebih baik. Bapak kan sudah pernah di PT Telkom, tapi kenapa masih pindah juga ke PT Pertamina Hulu Energi, Pak? Ya, jadi tadi saya
eh, perjalanan karir saya tidak pernah ada yang sesali gitu Pak. Saya mengalir aja, walaupun kadang-kadang dinamikanya belum tentu merupakan sesuatu yang saya buat atau sesuatu yang saya putuskan sendiri gitu. Kita kan namanya juga kita orang kerja ya Pak ya, jadi kan pasti selalu ada atasan kita lah. Baik. Pak Heri, ini PT Pertamina Hulu Energi ini kan menurut catatan membawai 52 perusahaan, antara lain juga ada perusahaan patungan, perusahaan afiliasi, dan sebagainya. Nah itu bagaimana Pak kinerja keuangannya? Semua baik atau gimana? Tidak semua bagus gitu? Jadi Pak, PHE itu sejak bulan September 2021, karena pada saat itu terjadi restrukturisasi di Pertamina, yang mana ada banyak diliput juga oleh berbagai media ya, menjadi besar sekali karena seluruh entitas yang bergerak di bidang upstream atau hulu migas itu menjadi anak perusahaan atau cucu perusahaannya PHE. Jadi kalau tadi Bapak bilang 50 sekian itu adalah PHE-nya sendiri sebelum September 2021. Setelah mulai 1 September 2021, PHE itu menjadi subholding upstream. Jadi Pertamina itu sebagai super holding gitu Pak ya. Bawahnya sekarang ada beberapa subholding tergantung dari sektor usahanya. Nah, untuk sektor usaha upstream atau hulu, sebagai subholdingnya ditunjuk PHE. Nah, semua entitas hulu yang tadinya langsung di bawah Pertamina sebagai anak perusahaan Pertamina sekarang menjadi anaknya PHE, Pak. Jadi cucunya Pertamina. Sehingga jumlah entitas di dalam subholding upstream ini itu jauh lebih banyak lagi. Kalau yang benar, yang posisinya sebagai anak, jadi entitas yang pas satu level di bawah PHE, di bawah PT PHE, itu ada sekitar 60-an sekarang, Pak. Ada 60-an entity. Nah, tadi Bapak tanya kinerja keuangan, kita tentunya kinerja keuangannya perusahaan hulu migas seperti kita sangat ditentukan oleh harga minyak dan harga gas. Nah, sebagaimana Bapak juga mungkin ngikutin, harga minyak sekarang sedang tinggi. 2 bulan yang lalu itu bisa menyentuh 120 barrel per $120 per barrel. Nah, sekarang udah agak turun sedikit. Nah, dengan harga yang seperti ini, tentunya kinerja keuangan kita itu relatif tinggi gitu. Lagi kenceng-kencengnya nih Pak Bambang sekarang. Tapi kalau Bapak tanya apakah semua PT itu kinerjanya kinclong gitu, ya tergantung, karena mungkin ada entitas-entitas yang sifatnya baru startup, artinya baru mungkin minyaknya baru ngalir, gasnya baru ngalir gitu. Nah, yang kayak gitu ya namanya juga kayak startup gitu kan, jadi relatif masih belum begitu kuat. Tapi secara overall grup PHE ini atau subholding upstream ini alhamdulillah dengan kondisi sekarang sangat baik lah kondisi kinerja keuangannya Pak. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Iya, Pak Heri, itu kan di sektor hulu ini yang ada di Indonesia kan tidak hanya dikerjakan oleh Pertamina, ada perusahaan asing, ada perusahaan nasional. Nah, market share Pertamina melalui PHE itu kira-kira berapa, Pak? Ya, jadi kalau minyak saja Pak ya, kalau minyak itu kita Indonesia itu tahun 2021 rata-rata produksi perharinya sekitar 600-an ribu barrel per hari. Mungkin sekitar 660 kalau saya nggak salah ingat ya angkanya. Ribu barrel per hari. Nah, di Pertamina sendiri melalui PHE dan anak-anak perusahaannya itu kita di 400-an Pak. Oh, masih dominan 400-an ribu. Jadi mungkin kurang lebih 2/3 ya Pak ya. Kurang lebih ya.
Kemudian yang perusahaan swasta nasional berapa dan yang asing berapa, Pak? Ininya banyak sekali, Pak. Apa namanya, yang swasta nasional dan asing banyak sekali. Tapi kira-kira totalnya sisanya itulah, Pak. Ya, Kalau nasional tuh kalau nggak salah 2021 tuh 660 per hari, Pak ya, per ya. hari. PHE itu 445, jadi sisanya 215. Ya. Kira-kira ya, yang swasta asing maupun swasta nasionalnya per harinya. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, baik. Karena saya akan bertanya berikutnya. Jadi artinya seberapa besar ketergantungan terhadap investor atau perusahaan asing di bidang migas ini, Pak? Oke, jadi sebenarnya jadi gini, Pak. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini itu banyak blok-blok migas yang tadinya dioperasikan oleh asing, Ya. kemudian dengan selesai masa operasinya dia, blok tersebut dilelangkan kembali gitu oleh pemerintah. Nah, di mana Pertamina juga ikut sebagai peserta lelangnya, ya kan? Nah, dari proses lelang itu banyak yang Pertamina menangkan gitu ya, Pak ya. Termasuk terakhir itu bulan Agustus yang lalu kita mulai take over namanya Blok Rokan di daerah Riau, yang tadinya operatornya adalah Chevron. Ya. Nah, PHE melalui anak perusahaannya yang namanya Pertamina Hulu Rokan mulai mengoperasikannya di bulan Agustus tahun lalu gitu ya. Nah, kalau Bapak tanya seberapa besar, mungkin dengan beberapa blok tersebut sudah mulai banyak yang diambil alih oleh pemerintah, oleh Pertamina, ya prosentasenya makin menurun, ya kan? Dan itu juga seiring dengan bahwa Pertamina dalam hal ini melalui PHE dan anak-anak perusahaannya itu juga tentunya ekspertis kita makin lama makin canggih lah, Pak ya, untuk mengoperasikan blok-blok tersebut. Nah, tapi tentunya ada kalanya di mana kita tetap welcome gitu kepada investor asing ya, dan tentunya juga investor swasta gitu ya. Di dunia migas ini biasa, Pak, bahwa kita itu kalau mengelola satu blok itu cukup biasa untuk berpartner gitu, Pak. Ya, karena mengurangi resiko operasional, resiko keuangan juga gitu. Karena kan resiko operasionalnya di dunia migas ini relatif tinggi dibandingkan mungkin sektor-sektor usaha yang lain ya, Pak ya. Ya. Pengabdi cipta, berjaya mengangkat ilmu, untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Nah, artinya kan apakah bisa disimpulkan bahwa kemampuan teknik, teknologi, dan permodalan itu Pertamina semakin kuat gitu kira-kira? Ya, relatif bisa dibilang seperti itu, tentunya semakin kuat. Walaupun ada beberapa kemampuan teknis yang mungkin saat ini kita masih belum bisa menguasai ya, seperti enhanced oil recovery atau yang biasa disingkat EOR gitu ya, itu kita masih belum terlalu bisa menguasai, dan untuk
skill-skills atau teknologi seperti itu masih harus kerjasama dengan partner asing. Ya, Pak, tadi disebutkan bahwa produk nasional itu masih 660.000 barrel per hari. Tapi Ya. kenapa kita sering disebut sebagai net importer, Pak? Karena kita punya kebutuhan per harinya lebih dari 1 juta, Pak. Iya. Gitu. Artinya kan nggak net, artinya bahwa kita masih punya produk sendiri gitu. Oh iya. Kita masih punya produk sendiri. Nggak, artinya dulu mungkin lebih banyak ekspornya lah ya. Makanya dulu kan kita anggota OPEC ya. Nah ini produk kita sendiri itu hampir semuanya atau bahkan mungkin semuanya dikonsumsi di dalam negeri. Tapi dalam negeri demand-nya nggak cukup dengan supply dari dalam negeri sendiri, makanya perlu import. Makanya disebut net importer, Pak. Oh gitu, Pak. Net importer itu bukan karena sama sekali nggak punya produksi, maka bukan. Karena kita tidak punya produk untuk yang kita ekspor. Malah kita perlu import untuk kebutuhan dalam negeri. Iya, berapapun jumlahnya itu tetap namanya net importer gitu, Pak ya. Iya, kira-kira gitu. Walaupun importnya lebih kecil daripada produk dalam negeri sendiri ya. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Iya, baik. Nah ini ada info yang menarik bahwa kinerja keuangan Pertamina Hulu Energi ini justru meningkat di era pandemi. Apa karena harga tadi, Pak ya, soal harganya yang meningkat tadi, atau mungkin apa karena manajemen ada efisiensi dan sebagainya, Pak? Iya, jadi kami di Pertamina dan khususnya di PHE ini, Pak, walaupun harga minyak lagi tinggi seperti sekarang, kami tetap selalu berupaya untuk menjaga efisiensi biaya, ya kan? Pembentukan subholding tadi saya cerita di depan itu salah satu manfaatnya adalah sinergi antara entitas hulu yang dijadikan menjadi satu wadah, satu subholding, sehingga dari sinergi itu tentu bisa timbul efisiensi. Nah, waktu tahun 2020 kemarin, memang tahun 2020 itu adalah tahun yang boleh dibilang anomali, Pak, karena harga minyak jeblok sekali, demand-nya juga turun, semua orang kan traveling jauh menurun dan sebagainya. Tapi waktu di tahun 2021 ini, alhamdulillah kita bisa 2021 kemarin bisa recover dengan cukup cepat, tentunya tidak terlepas dengan harga minyak yang sudah menjadi lebih normal lah waktu tahun 2021 kemarin gitu. Jadi boleh dibilang kombinasi lah, Pak, kombinasi karena harga minyak, tapi juga kita tetap selalu berupaya untuk makin efisien gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya, sekarang kembali ke UI, Pak. Iya, Pak. Kelihatannya yang saya pantau, Pak, saya kan wawancara dari berbagai alumni berbagai fakultas ya. Ini yang fakultas teknik khususnya metalurgi ini aktif dan kompak sekali. Bagaimana pengaruh hubungan antar alumni ini dalam pekerjaan atau misi sehari-hari, Pak? Ya, kalau sehari-hari mungkin nggak bisa dibilang juga ya, karena terus terang aja kalau saya pribadi jarang kontak lah sehari-hari ya, Pak ya. Tapi gimana pun juga saya pikir yang namanya alumni mau sekolah manapun pasti jiwa ininya tuh kalau udah ngumpul gitu kan pasti saling support dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat kalau saya boleh menilai gitu ya, memang mungkin fakultas teknik khususnya saya nggak bicara metalurgi aja gitu, Pak ya.
Fakultas Teknik cukup solid gitu ya, alumninya. Sekarang ketua alumninya kebetulan Mas Nanang tuh kebetulan dari jurusan metalurgi, jadi adik kelas saya, walaupun saya nggak overlap sama dia waktu di UI, tapi saya pikir soliditasnya masih tetap terjaga. Kalau di Pertamina sendiri, alumni Fakultas Teknik dan alumni UI pada umumnya banyak, Pak. Banyak. Jadi dan tersebar berbagai fakultas gitu. Ekonomi ada, FISIP ada, teknik apalagi gitu ya. Cukup banyak. Psikologi juga ada gitu. Ya. Dan yang menarik, saya mewawancarai alumni Fakultas Hukum dari UI yang ternyata banyak juga yang memimpin perusahaan-perusahaan tambang. Oh ya, Pak Niko Kanter ya mungkin salah satunya ya. Pak Niko Kanter dan Pak Tony Wenas. Iya, Freeport. Ya. Iya. Ya kalau beliau berdua, saya Pak Tony Wenas tahu-tahu gitulah. Kalau Pak Niko Kanter, kebetulan dulu Pak Tony Wenas tuh satu angkatan sama kakak saya gitu ya di Fakultas Hukum. Tapi kalau Pak Niko saya nggak kenal. Jadi kalau saya bilang mereka berdua memang sangat unik ya sebagai lulusan FAUI terus pegang perusahaan tambang gitu. Mungkin Bapak setelah berpengalaman ya, berprofesi tadi ya di berbagai tempat dan termasuk berhasil lah di posisi yang ada di atas gitu ya. Apa yang ingin disarankan kepada mungkin kampus atau mahasiswa, karena ada juga yang mengeluh waktu di kampus itu ada potensi-potensi metal atau tambang yang dibahas cuma sedikit gitu ya, mungkin timah atau apa gitu, saya lupa, tapi padahal itu potensinya besar gitu. Jadi ada saran supaya kayak begitu ditingkatkan gitu. Tapi silakan Bapak, mungkin ada pengalaman sendiri. Iya Pak, kalau saya pikir sih, kalau saya pribadi Pak ya, mungkin faktor utama adalah menjaga profesionalisme gitu ya. Nah, profesionalisme itu satu kata tapi maknanya dalam gitu. Termasuk tentunya di sana ada integritas, ya kan, capability, selalu eager untuk belajar sesuatu yang baru dengan cepat dan sebagainya gitu ya. Demikian juga networking Pak. Itu mungkin terangkum lah dalam satu kata itu, profesionalisme. Nah, yang kedua tentunya kita sebagai orang yang beragama tentunya selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa lah untuk kesehatan, untuk kesejahteraan dan sebagainya. Saya ngomong sejujurnya Pak, ini yang saya lakukan alhamdulillah insya Allah sehari-hari gitu ya. Nah, yang ketiga tadi mungkin ya networking itu bisa dibilang mungkin bisa salah satu faktor juga. Alumni UI khususnya kan sekarang udah banyak banget tersebar di mana-mana, di swasta, di BUMN, di pemerintahan gitu ya, dan berbagai sektor gitu. Nah, ini satu potensi networking yang sangat luar biasa, dan adik-adik mahasiswa atau alumni-alumni yang baru ini tentunya bisa memanfaatkan inilah ya gitu. Tentunya kalau kami yang sudah senior gitu, saya juga mungkin nggak begitu lama lagi kan udah masuk usia pensiun teoritis ya Pak ya, pensiun teoritis 56 kan kalau di BUMN. Kita juga nggak asal buta, wah semuanya dikasih ke alumni UI, enggak gitu kan Pak. Tapi alumni UI yang bersangkutan tentunya harus menunjukkan diri, ya kan, bahwa memang dia mampu, ya kan, dan memang dia yang terbaik untuk perusahaan atau untuk posisi tersebut gitu. Nah, kalau hal yang seperti itu ya saya pikir cukup manusiawi, cukup wajar ya kalau misalnya terus sesama alumni saling membantu gitu ya.
Nah, kalau tadi yang Bapak ini kan tentang kurang exposure gitu, itu saya pikir ya saya bukan di pemerintahan sih Pak ya, jadi saya nggak bisa bicara yang terlalu makro. Tapi bahwa hubungan antara kampus dengan dunia usaha itu yang mungkin perlu terus-menerus ditingkatkan frekuensinya di ini kan. Jadi saya pribadi misalnya saya happy aja gitu diundang misalnya oleh Fakultas Teknik atau untuk UI secara keseluruhan untuk sharing pengalaman misalnya atau sharing tentang gimana sih dunia keuangan atau sektor keuangan di dunia oil dan gas, minyak dan gas. Saya happy untuk sharing kayak gitu. Nah ini yang mungkin, tapi kadang-kadang kalau menurut saya itu mungkin lebih banyak kampusnya mestinya yang ini ke kita gitu ya. Nah, ikatan alumni itu bisa menjembatani Pak antara kedua tadi gitu, antara kampusnya dan dengan dunia usaha yang mana mungkin banyak alumni yang sudah senior yang menjabat posisi-posisi penting gitu. Nah, itu dengan kayak begitu Pak, kalau kontaknya itu lebih intens, tentunya hal-hal tadi yang Bapak sampaikan itu bisa lebih diminimalisir, bisa lebih ditingkatkan gitu Pak. Ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Nah, yang terakhir ya Pak, paling akhir itu. Ya nah, Pak. Apakah masih ada komunikasi ya dengan mahasiswa? Kan mahasiswa UI ini kadang-kadang minatnya tidak hanya di bidang-bidang teknis gitu ya, tapi kan di bidang politik juga tinggi gitu ya. Sering kegiatan aksi turun ke jalan dan sebagainya. Kalau kayak begitu sering konsul dengan seniornya apa enggak Pak? Kalau ke saya pribadi sih enggak Pak Bambang. Saya pribadi sih enggak. Kalau saya kontak ya sekali-sekali banget lah dengan adik-adik mahasiswa ya. Kalau dengan ikatan alumni, pengurus ikatan alumni mungkin lebih sering lah, lebih sering. Ya. Oke. Baik. Terima kasih sekali Bapak Hari M. Zen, Direktur Keuangan PT Pertamina Hulu Energi yang sudah berbagi dengan berbagai pengalamannya. Mudah-mudahan ini juga memberi referensi, memberi inspirasi dan juga membangkitkan motivasi kepada generasi yang lebih muda untuk berkarir ya di bidang-bidang seperti yang dijalani oleh Pak Hari. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sehat selalu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu